Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cacan Beta. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini di video kali ini kita akan ngelanjutin video sebelumnya ya teman-teman. Kalau video sebelumnya kita pemindahan burayak ya, idealnya pemindahan burayak di umur berapa. Nah kali ini yang kita akan bahas adalah cara cepat untuk mengejar size-nya, atau beberapa faktor yang mempengaruhi telat size teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan kupas masalah tersebut ya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di channel Cacan. Sebenarnya ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi buraya kita itu lambat berkembang ya teman-teman. Nah jadi di sini akan kita bahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi ikan kita telat size ya teman-teman. Nah jadi di sini kita akan kupas ya berdasarkan pengalaman saya, bagaimana cara kita agar bisa mengejar size juga ya teman-teman. Nah di sini video sebelumnya saya pernah tuangi burayak yang umur 3 minggu ya, kurang lebih 3 minggu. Nah jadi di sini ikannya sudah saya tuangin, bisa teman-teman lihat ini sudah mulai menampakkan hasil ya untuk size nya ya, dia udah mulai gede ya. Nah, ini teman-teman rawatannya cukup di wadah pembesaran ini aja ya, 2 lubukan ini. Nah jadi di sini kita akan bahas ya teman-teman, kita akan bahas sambil duduk ya, cara kita agar bisa perkembangan buraya kita stabil ya teman-teman. Nah jadi di sini sebelum kita masuk di intinya, perlu kita ketahui dulu apa sih yang mempengaruhi buraya kita itu lambat berkembang atau telat size. Yang pertama teman-teman harus perhatikan indukannya dulu. Oke, indukannya dulu. Nah jadi di sini teman-teman bisa buat perbandingan antara indukan A dengan indukan B dengan sistem perkawinan yang sangat berbeda teman-teman. Yang indukan A dengan kualitas umurnya yang sudah matang, yaitu di 5 bulan up, dan yang dibandingkan dengan indukan yang B ini. Indukan B ini sekitar 3 bulanan teman-teman. Nah jadi di sini saya buat perbandingan, artinya adalah kita lihat proses yang berlangsung dari umur perkawinannya teman-teman. Nah, sangat mempengaruhi, menurut saya sangat mempengaruhi dari umur perkawinan tersebut teman-teman. Di umur 3 bulan, yang di indukan B tadi di umur 3 bulan itu menurut saya sangat lambat. Kenapa lambat? Karena terlalu dini untuk dikawinkan, terlalu memaksa teman-teman. Sebenarnya sih bisa dikawinkan, sudah menghasilkan telur, tapi kualitas telur dan burayanya itu kurang baik. Nah dibanding dengan yang indukan A. Indukan A ini sudah siap matang ya teman-teman, sudah matang dari segi umur, kemudian telurnya, dan hasil burayanya juga baik. Nah jadi di sini intinya teman-teman harus memilih indukan yang telah matang ya teman-teman. Dalam artian matang ini sudah siap untuk dipijah dengan kualitas telur yang banyak dan burayak yang baik teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa menyeting indukannya itu sendiri dengan usia yang sudah saya terangkan tadi ya teman-teman, di 5 bulan up ya. Sebenarnya 4 bulan maupun 3 bulan sudah bisa, tapi kualitasnya kurang baik. Nah jadi di sini yang paling penting poinnya adalah idealnya nanti burayaknya tumbuh stabil, itu harus indukannya yang memang siap matang untuk dipijah teman-teman. Jangan indukan yang belum siap dipijah kita memaksa untuk kita kawinkan, dan hasilnya itu akan menjadi kurang baik ya, dan dia akan lambat pertumbuhannya teman-teman. Nah yang kedua, kita wajib juga untuk kontrol makanannya teman-teman. Kontrol makanannya artinya di sini kita harus sering memang memberi makan secara berkala. Nah teman-teman memang kita perhatiin pemberian pakan ini memang kita harus rutinitas. Nah, pakan apa yang paling terbaik ya adalah pakan alami ya teman-teman.
pakan alami. Kalau saya sih di umur setelah menetas itu saya pakai Artemia. Kenapa pakai Artemia? Karena Artemia itu bisa membuat sama size-nya ya. Jadi seluruhnya makan. Kalau untuk kutir di umur setelah baru lahir ya teman-teman, itu takutnya ada beberapa burayak yang tidak akan makan, dan saudara-saudaranya itu udah terlalu besar ya. Nah, jadi di sini ada kesenjangan umur ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, jadi membuat yang ikan kita rata itu pertumbuhannya itu adalah salah satunya Artemia. Cukup hanya 15 hari saja Artemia teman-teman. Nanti diselingi dengan kutu air sehingga pertumbuhan burayak itu cepat cepat besar ya teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah faktor yang paling mempengaruhi untuk pertumbuhan adalah makanannya teman-teman. Nah, jadi di sini pola makanannya adalah makanan yang memang makanan alami. Boleh kita pakai non alami tapi diselingin ya teman-teman. Dan diusahakan makannya itu 1 hari 2 kali ya. 1 hari 2 kali, di pagi dan di sore hari, dengan bisa jentik, kemudian bisa kutu air ya. Nah, kalau jentik ini sendiri biasanya saya udah di umur 1 bulan dengan proses jentiknya jentik yang halus ya teman-teman. Kita tidak memaksa untuk jentik yang besar, jadi kita pakai jentik yang halus. Nah, di sini akan kita lihat pertumbuhan buraya kita sendiri teman-teman. Kutu air tetap kalau bisa dicampur ya. Nah, kemudian media kita ya, tempat kita merawat buraya kita teman-teman. Nah, jadi di sini yang paling penting adalah tempatnya ya teman-teman, merawat buraya kita. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Nah, di sini kan burayak saya rata-rata pakai box kulkas. Nah, ini 1 meter kali setengah meter ya, dengan daya tebarnya ini 500 ekor, itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi ini maksimalnya ini 300 ekor. Jadi diusahakan tempat ini adalah tempat yang paling baik untuk burayak, senyaman mungkin ya, jangan kesempitan. Kemudian teman-teman juga jangan terlalu sedikit ya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan ukuran pembesaran dengan daya tebar yang ada di tempat teman-teman. Nah, jadi di sini diusahakan airnya juga maksimal ya. Tingginya juga maksimal. Karena kenapa tingginya maksimal itu bisa mempercepat juga ya, sangat mempengaruhi, mempercepat pertumbuhan burayak sendiri. Dengan gerak yang naik turun kemudian bebas ya, dia itu akan memperbesar size-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini setelah umur 1 bulan sampai ke 2 bulan ya. Nah, nanti kita lihat pertumbuhannya. Kemudian teman-teman bisa langsung kejarnya melalui sortiran ya, penyortiran. Dan kemudian teman-teman bisa kejar size melalui pembesaran di wadah ember ya. Biasanya itu kita sortir awal, yang mana udah kelihatan yang bagus-bagus ya teman-teman. Jadi langsung dipindahin ke wadah ember. Wadah ember yang biasa kita pakai itu baskom atau ember hitam ya, dengan kualitas perawatan yang baik ya teman-teman. Nah, di situ bisa kita kejar untuk size-nya sendiri, dan hasilnya juga akan maksimal ya menurut saya. Nah, jadi di sini kesimpulannya bagi teman-teman yang ingin breeding atau dengan pola pembesaran banyak yang sangat mempengaruhi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus cukup tiga itu saja ya menurut saya, harus teman-teman pahami. Yang pertama itu dari indukannya, kita mengawinkan itu usia maksimal adalah 5 bulan ke atas ya teman-teman, agar kualitas burayak dan telurnya itu baik. Kemudian makan dan medianya. Nah, dari sini kita akan lihat ya perkembangan burayak kita. Dan jangan selalu bertanya-tanya ketika kita melihat burayak kita kok kecil terus ya, nggak besar-besar ini burayak. Itu mungkin perasaan kita saja ya teman-teman. Tapi itu tetap tumbuh burayak kita jika kita memang rawatan kita sudah maksimal ya teman-teman.
Oke teman-teman, demikianlah video dari saya. Jika teman-teman ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang, dan bantu share video ini agar bisa menjadi barokah ya bagi kita semua. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cupang Indonesia.